dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang murid pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa Ia telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan Nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesak dengan sangat, "Tinggallah bersama kami dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit, dan kami telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian,
kedua murid Emmaus ketika mereka mengenali Yesus tidak lalu berdiam diri. Pengalaman iman yang mereka jumpai lalu mereka wartakan kepada para murid yang lain. Bahkan dikatakan perjalanan 7 mil itu mereka tempuh kembali. Artinya mereka setelah perjalanan bersama Yesus 7 mil lalu setelah peristiwa itu membuat mereka berlari kembali ke kesatuan dengan para murid. Peristiwa yang mereka jumpai bukan menjadi milik mereka sendiri, tetapi menjadi suatu pengalaman bersama. Dalam Kisah Para Rasul, orang yang selalu duduk di dekat pintu bait suci dan menjadi peminta-minta, ketika mereka melihat Petrus dan Yohanes, harapannya mereka juga mendapatkan sesuatu, tetapi Petrus tidak memberikan sesuatu yang biasa mereka dapat. Dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Dia mengatakan, berjalanlah. Dan orang itu memperoleh kesembuhan dan mereka masuk ke bait Allah untuk memuji memuliakan Tuhan bersama para murid, dan membuat orang-orang yang melihatnya takjub, tercengang, dan juga memuliakan Allah. Marilah kita mohon supaya kita pun dimampukan untuk ambil bagian dalam karya-karya kesaksian yang membawa serta kita untuk memuji memuliakan Tuhan bersama dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.